Silakan duduk saudaraku. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya semua kita baik karena Tuhan kita sungguh sangat baik. Amin. Kalau kita ada pada sore malam hari ini karena Tuhan sungguh-sungguh memelihara hidup kita, menaungi hidup kita. Dan itu bukan secara kebetulan saja itu terjadi. Tetapi karena Tuhan memang sangat baik dalam hidup kita. Amin. Luar biasa Tuhan. Saya percaya semua kita sudah mengalami hari-hari yang luar biasa. Keramaian di mana-mana terjadi, kemacetan di sana sini terjadi. Saya percaya semua kita pun yang pergi ke luar kota, mungkin beberapa hari yang lalu kita mampet macet di jalanan. Yang saya dengar ada orang dari Bandung ke Tasik bisa menempuh waktu yang panjang sekali, bisa 6-7 jam. Bahkan sampai 12 jam. Ada berita waktu di Malangbong yang mau masuk ke kota Tasikmalaya. Mereka macet di sana, tidak bisa bergerak sampai 5 jam. Bayangkan. Tetapi itulah hiruk pikuk malam hari raya Idul Fitri. Semua kebahagiaan sukacitanya. Dan malam hari ini saya percaya kita diberkati Tuhan. Karena inilah hari yang istimewa, memulai bulan yang baru. Di mana semuanya akan berganti dengan yang baru. Saya rindu masa pandemi akan berganti dengan masa endemi. Semua berubah, kembali new normal. Orang-orang percaya kembali datang ke rumah Tuhan bersama-sama kembali. Bersama-sama untuk memuji Tuhan dengan bebas dan leluasa. Itu adalah harapan saya secara pribadi, biarlah cepat berlalu musim ini. Saudaraku, di bulan ini gereja Tuhan berbicara tentang tema karakter pribadi yang kuat dan sehat. Dan minggu ini adalah minggu di mana kita mau sama-sama membahas tentang karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Saya ulang, karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara mungkin paham dengan istilah karakter, tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pengerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Itu namanya karakter. Jadi karakter adalah akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Jadi semua kita yang hadir saat ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada ciri khasnya masing-masing. Itu yang membedakannya. Dan ada orang mungkin berkata, aku adalah tipe orang yang sanguin. Orang yang suka ceria, kemana-mana penuh dengan happy, membuat suasana sangat ramai, tidak sepi, karena orang sanguin seperti itu. Mungkin ada orang yang berkata, aku tipe yang melankolik. Atau ada orang juga berkata bahwa aku tipe yang pragmatis. Dan mungkin ada orang yang berkata, aku punya tipe yang koloris. 4 tipe ini yang membedakan semuanya. Dan setiap orang itu punya cirinya masing-masing. Yang membedakan yang luar biasa. Luar biasa Tuhan kita. Om Julius selalu menekankan dengan sebuah kata yang saya tidak pernah lupa. Dalam bahasa Sunda. Anu nyieun bisa ngomean. Anu nyieun bisa ngomean. Yang menciptakan bisa memperbaharui. Bisa memperbaiki. Ada orang berpikir bahwa aku adalah punya tipe yang seperti ini. Dan orang lain tidak perlu pusing dengan tipe saya, dengan gaya hidup saya. Tetapi percayalah bahwa ketika karakter dikuasai oleh Roh Kudus. Semua karakter yang tidak baik akan berubah dalam kehidupan kita. Karena semua tipe ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Dan orang harus berubah dalam kehidupannya. Jangan berpikir bahwa aku adalah orang yang sangat teliti dalam menentukan sikap, keputusan. Tetapi dari semuanya itu pasti ada sesuatu yang kurang. Dan ketika karakter dikuasai Roh Kudus, itu mengubah semuanya menjadi pribadi yang luar biasa. Kita menjadi pribadi yang maksimal, yang memberkati semua orang.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mau sama-sama mempelajari dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Kalau saudara baca di rumah, perikopnya berjudul tentang manusia baru. Tetapi di dalam bahasa Indonesia masa kini, temanya lebih enak kedengarannya. Kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan yang baru di dalam Kristus. Itu tema dalam bahasa Indonesia masa kini. Nah, ada ayat 17 berkata demikian, kita mau baca bersama-sama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Artinya kata-kata yang akan saya baca ini adalah kata-kata yang sangat tegas dan penting. Perlu diingat. Sebagai manusia baru, hidup di dalam Kristus, ini adalah perkataan yang saudara harus garis bawahi. Saudara harus tegaskan dalam hidup kita bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu manusia lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, ini kukatakan dan kutegaskan dalam Efesus. Karena itu, buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ingat, kutegaskan dan kukatakan, segala kepahitan, geram, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang Surabaya bacakan malam hari ini kepada saudara, itulah perkataan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kata firman Tuhan dalam Efesus ini, tanggalkan manusia lamamu dan mengenakanlah pakaian manusia baru.
sehingga engkau menjadi berkat bagi semua bangsa. Manusia lama jauh dari persekutuan. Pikirannya penuh dengan kesia-siaan. Perkataannya kotor. Suka mencuri atau merugikan orang lain. Pengertiannya gelap. Ketika saya baca kata pengertiannya gelap adalah ternyata begini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang masa kini. Yaitu setiap kita yang sudah tahu kita diberkati Tuhan, tapi tidak menyadari bahwa itu dari Tuhan, saudara. Pengertiannya gelap. Marah yang tak berkesudahan. Marah yang berkelanjutan. Manusia lama marah terus. Marah terus. Tidak pernah habis-habisnya. Bahkan dia menaruh amarahnya berhari-hari. Bahkan berminggu-minggu. Bahkan ada orang yang marah terus kepada seseorang. Bahkan sampai bertahun-tahun. Manusia lama cirinya marah yang terus berkelanjutan. Tetapi ketika kita mengenakan manusia baru. Marah berhenti ketika kata firman Tuhan. Matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam. Selesai marah. Tidak lagi dibawa marah. Tidak berkelanjutan marah. Dikuasai oleh hawa nafsu. Serakah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya. Saudara dan saya adalah manusia-manusia baru. Manusia-manusia ciptaan baru. Yang hidup kita selalu memberkati semua orang. Kata firman Tuhan tadi, berhenti mencuri, merugikan orang lain. Tapi mereka engkau bekerja dengan tanganmu, sehingga kau menghasilkan sesuatu yang baik dan memberkati sesamamu. Karakter yang dikuasai Roh Kudus adalah orang-orang yang bisa menanggalkan manusia lama dan dia mengenakan manusia baru. Saudaraku yang kasih, kekristenan bukan berbicara seberapa lama engkau mengikut Tuhan. Tetapi kekristenan berbicara bagaimana hidupmu dikuasai Roh Kudus. Saya ulang. Kekristenan bukan berbicara seberapa lama engkau mengenal Tuhan, percaya Tuhan. Tetapi kekristenan berbicara bagaimana engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Setiap hari demi hari dalam kehidupan kita. Beberapa bulan ini saya masuk di dalam kitab 1 Samuel, saudaraku. Dan terus sedang berlanjut. Dan dalam sebuah perenungan saya masuk di kisah Saul. Apa sih yang kurang dari Saul, saudara? Kalau saudara sudah dari sekolah minggu mengenal kisah tentang Raja Saul. Apa sih yang kurang dari Saul? Ketika saya merenung kembali, memperdalam lagi. Apa sih yang kurang dari Saul? Tidak ada, saudara. Dalam 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2. Dia dari keluarga yang berada. Orang yang kaya. Orang yang mampu. Saul lahir dalam keluarga yang semuanya sudah ada. Fasilitas sudah ada. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Eloknya paras. Tampilannya cakap. Pribadinya dapat diandalkan. Kita baca ayat 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 2. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel, bin Zero, bin Bekhorat, bin Apia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Jadi ini keluarga yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel
yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Tampilannya luar biasa, saudara. Ayat firman Tuhan mengatakan tidak ada yang setara dengan Saul. Cakapnya, parasnya itu elok. Cek zaman hayeuna mah aktor paling ganteng. Perempuan histeris lihat orang ganteng. Gitu kan? Wah, kalau ada aktor artis ditonton. Waduh, kapan kayak saya punya suami seperti itu. Itu toh? Saul itu paras, elok, saudara. Seluruh bangsa tidak ada yang sama seperti ini. Apa yang kurang dari Saul? Dan dia adalah pribadi yang mengerti budaya. Nanti kalau saudara baca di rumah 1 Samuel pasal 9 ayat 7. Diceritakan bahwa Saul itu adalah pribadi yang tahu adat, istiadat, kebiasaan orang-orang pada masanya. Terus pernah mengalami kepenuhan nabi. Itu ada dalam 1 Samuel 10 ayat 10. Saya bacakan aja ayat ini, tapi tidak ditampilkan dalam PowerPoint. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Jadi Saul adalah pribadi yang pernah mengalami kepenuhan seperti nabi. Ketika ada serombongan nabi bernubuat dan Saul ada di sana, dia kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan seperti nabi. Dia bisa bernubuat seperti nabi. Sampai-sampai orang berkata, apakah dia dari golongan nabi? Artinya Saul tidak ada sesuatu yang kurang. Kita pernah mengalami kepenuhan Allah yang luar biasa. Mungkin saudara pernah mengalami kepenuhan oleh Tuhan beberapa tahun yang lalu. Atau mungkin waktu masih remaja. Atau ketika saudara bertemu dengan Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Saudara penuh dengan kepenuhan Tuhan. Apa yang kurang dari Saul? Dia adalah seorang raja. Ditabiskan oleh Nabi Samuel. Dia adalah raja pertama yang diangkat oleh bangsa Israel. Dan diakui oleh bangsa Israel. Apa yang kurang? Fasilitas lengkap. Orang yang mampu. Orang yang berada. Kriterianya sudah mantap semua, sempurna. Buat perempuan yang ingin punya pacar, kekasih yang luar biasa. Inilah kriteria yang luar biasa. Semuanya sudah ada dalam diri Saul. Tidak ada yang kurang. Dia pernah mengalami Tuhan. Dia menjadi seorang raja pertama kali di bangsa Israel. Tetapi ada hal yang kita mau sama-sama merenungkan. Karena ketika saya merenung, Roh Tuhan bisa undur daripada Saul. Kenapa Roh Tuhan bisa undur dari Saul? Kenapa orang yang tadinya begitu luar biasa, kriteria sebagai manusia itu luar biasa. Tetapi kenapa Roh Tuhan bisa undur dari Saul? Yang pertama, tidak sabar menunggu perintah Tuhan. Tidak sabar menunggu perintah Tuhan. Dalam 1 Samuel 13 ayat 8 dan 14. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, di ayat yang ke-8 ada sebuah perintah dari Samuel. Selama 7 hari kau tunggu aku di Gilgal. Hari ke-7 aku akan datang bertemu engkau. Dan aku akan menyembah kepada Tuhan. Mempersembahkan kurban kepada Tuhan.
Di hari yang ketujuh, hari yang ketujuh, Saul sudah tidak sabar. Di hari-hari terakhir, harusnya Saul bisa menunggu dengan sabar. Itu perintah Tuhan. Selama 7 hari engkau tunggu aku sampai aku ketemu dengan engkau. Tetapi apa yang terjadi di hari yang ketujuh terakhir, Samuel tidak kunjung datang. Rakyat bangsa Israel mulai terserak meninggalkan dia. Dan dia mulai khawatir. Orang-orang yang mengikuti dia meninggalkan dia. Followernya hilang semuanya. Dan dia mulai tidak sabar dengan Tuhan. Sehingga dia melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Sabar menunggu sesuatu yang tidak enak. Tidak nyaman. Orang mendapatkan kata menunggu, sabar. Itu di detik-detik terakhir. 1 jam saja seperti 1 bulan. Karena sudah tidak sabar. Ternyata ketika Samuel berkata, hari ke-7 aku akan datang. Di hari ke-7, Saul kesabarannya sudah habis. Dan dia mulai melanggar apa yang menjadi perintah. Dia tidak sabar dengan perintah Tuhan. Seberapa lama saudara bisa setia dengan Tuhan? Menanti janji Tuhan dengan sabar. Kalau Tuhan berkata tunggu, nantikan aku sampai aku bekerja buat engkau. Sampai aku turun tangan buatmu. Seringkali kita berpikir, logika kita berpikir, Tuhan, aku pun bisa melakukan itu. Apa yang menjadi tugas seorang nabi diambilnya oleh Saul. Dia pikir jabatannya yang hebat itu bisa melakukan semuanya itu. Dan ketika dia melanggar itu, apa yang ditentukan oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel berkata, maka Tuhan akan mencari penggantinya buat engkau. Seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang sabar itu ada di hati Tuhan, saudara. Orang yang bisa sabar dengan menanti janji Tuhan, itu ada di hati Tuhan. Tetapi ketika kita tidak sabar menunggu perintah Tuhan, maka roh Tuhan itu undur daripada kita. Roh Tuhan tidak bisa lagi menguasai hidup kita. Nafsu kita, hawa nafsu kita yang menguasai. Manusia lama kitalah yang berperan dalam kehidupan kita. Tetapi Roh Kuduslah yang seharusnya menguasai hidup kita. Sabar menanti janji Tuhan. Sampai Tuhan, ya sekarang engkau dapat. Kalau engkau dan saya sabar menanti janji Tuhan, Roh Tuhan tidak pernah undur dari kita. Roh Tuhan akan tetap setia dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita berkata, Tuhan, saya sudah mengiring Tuhan. Saya sudah berserah bertahun-tahun sama Tuhan. Sampai tahun ke-12 ini pun saya tetap menunggu. Tetapi kenapa belum kunjung datang semuanya itu? Kalau engkau ada di penghujung janji Tuhan, tetaplah engkau sabar. Karena orang-orang yang sabar itu ada di hati Tuhan. Kalau engkau ditemukan menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kesabaran, terus menanti perintah Tuhan yang selanjutnya engkau harus lakukan, maka engkau ada di hati Tuhan. Roh Tuhan akan menguasai hidupmu dan engkau akan mengalami namanya sebuah mujizat Tuhan dalam kehidupanmu. Sampai engkau menemukan semuanya itu di dalam Tuhan. Jangan sampai Roh Tuhan itu undur dari hidup kita. Maka ketika Roh Tuhan itu undur, Roh Kudus tidak menguasai hidup kita. Semua menjadi sesuatu yang tidak berarti dalam hidup kita. Poin yang kedua. Kenapa Roh Tuhan bisa undur dari Saul? Tidak melakukan perintah firman Tuhan dengan lengkap atau tuntas.
Kenapa roh Tuhan undur daripada Saul? Karena dia tidak melakukan perintah firman Tuhan dengan lengkap atau tuntas. 1 Samuel 15 ayat yang ke-9 berkata demikian. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga, yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Kalau nanti saudara baca ayat sebelumnya, saudara akan menemukan bagaimana ada sebuah perintah kepada Saul lewat Nabi Samuel. Engkau harus tumpas semua orang Amalek dan Raja Agag itu. Dari rajanya sampai rakyatnya. Dari binatang yang baik dan binatang yang tidak baik. Semua tumpas. Habisi itu semua. Itu perintah firman Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Raja Saul adalah justru dia memilah-milah Raja Agag yang harusnya dibunuh, dibinasakan. Tidak dibinasakan. Domba, lembu yang baik tidak dibinasakan. Tetapi yang memang yang buruk-buruk semuanya ditumpas semuanya. Tetapi perintah firman Tuhan kepada Nabi Samuel, kepada Saul, tumpas itu semua. Tetapi ternyata tidak dilakukan semuanya. Sebagian saja. Tidak lengkap. Ketika Tuhan berbicara kepadamu, dan Tuhan tahu apa yang harus kau perbuat. Perbuatlah itu sesuai apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Jangan separuh-separuh. Saul berkata, memang aku tidak membinasakan itu semua. Tetapi setidaknya lembu yang terbaik, domba, kambing domba yang terbaik. Itu yang aku akan bawa kepada Tuhan. Sepertinya baik. Sepertinya baik. Domba yang baik, lembu yang baik, lembu yang tambun. Tidak dibinasakan, padahal Tuhan bilang binasakan itu. Saul berkata dia punya alasan, Tuhan itu akan aku persembahkan kepadamu. Tetapi firman Tuhan berkata kau harus binasakan. Saul berpikir dia bisa menyuap Tuhan. Saul berpikir Tuhan bisa dibodohi oleh kita. Saul berpikir Tuhan bisa diakal-akali oleh kita karena kita pandai, punya argumen yang banyak dengan segala macam teori kita. Tetapi kalau firman Tuhan berkata, selesaikan semuanya, kerjakan semuanya. Ketika Saul melakukan itu, Samuel marah kepada Saul. Datangkan kepadaku Raja Agag. Maka Raja Agag itu dibinasakan, dibunuh oleh Nabi Samuel. Sejak itu Nabi Samuel sudah tidak mau lagi ketemu dengan Saul. Dan diketahui bahwa roh Tuhan undur daripada Saul. Karena dia tidak lengkap melakukan sebuah kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara dan saya sudah bertahun-tahun percaya Tuhan, seberapa banyak saudara baca firman Tuhan? Dari Kejadian sampai Wahyu. Seberapa kali engkau sudah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau umurmu sudah banyak, seberapa banyak engkau baca firman Tuhan? Sampai tuntas. Selesai balik lagi, baca lagi. Selesai balik, baca lagi. Sampai berapa kali? Apakah engkau baca firman Tuhan? Hanya separuh-separuh saja. Hal-hal yang enak saja di pandangan saudara. Ini baru firman Tuhan yang bagus. Ini baru janji Tuhan yang bagus. Tetapi kalau kutu, kalau sesuatu yang keras dari firman Tuhan, saudara enggan untuk bacanya. Engkau tidak meneruskan. Aku tidak mengerti. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dengan lengkap, roh Tuhan akan menguasai hidupmu. Dan membuat sebuah engkau mengerti dengan sebuah kebenaran firman Tuhan.
Beberapa hari yang lalu saya harus pulang dari Jakarta. Hari Kamis ini saudara. Setelah liburan Idul Fitri, saya dari Jakarta Kamis pulang 12:30. Ternyata ketika saya akan pulang, Ko Ece di sini ada, Ko Elia. Dan beberapa teman kasih info, kok saya sudah berangkat pulang ke Tasik. Ada yang berangkat jam 9, jam 10. Saling informasi, ternyata ketika ada informasi, di kilometer 30 macet, di kilometer sekian macet, di kilometer 100 sekian macet. Waduh, saya bilang, tapi saya sudah punya keputusan dengan istri dan anak saya. Hari ini kita pulang. Maka saya pulang. Ketika saya pulang, keluar dari Jakarta 12:30, saya masuk tol. Puji Tuhan saudara, semuanya lancar. Yang tadi bilang tol 30 macet, jalan lancar terus. Kilometer 100 sekian macet, jalan terus. Memang ada beberapa bagian saja, ada kecelakaan, merayap lagi, berhenti sebentar, jalan lagi. Intinya dalam perjalanan itu lancar sekali. Sampai teman saya, kok bisa kok yang lancar? Puji Tuhan saudaraku. Terus saya tanya Ko Elia, Ko Ece di sini. Kok mau pulang gimana? Saya mau berhenti, mau di Cirebon saja, mau nginep. Karena di sana sini macet, Malangbong macet, Singaparna macet, Nagrek macet, semua macet. Ada yang 5 jam stay di situ di Malangbong, nggak jalan-jalan. Saya bilang ya sudah kok, saya mau terus lanjut. Saya bilang keluar Kertajati, tapi saya tidak tahu rutenya. Saya bilang minta tolong Ko Ece kasih rute, kasih tahu keluarnya kemana-kemana. Kalau dia bilang, kok buka Google Map. Saya buka Google Map. Saya langsung set semuanya sampai ke kota Tasikmalaya. Singkat cerita saudaraku, perjalanan itu lancar di awal. Tetapi ketika senja mulai tiba, kegelapan sudah melingkupi jam malam. Saya tahu ketika ada Google Map bilang ambil jalur ini. Ternyata saya dibawa ke sebuah rute yang luar biasa. Naik. Begitu luar biasa, gelap. Dan itu adalah rute yang belum pernah saya tempuh saudara. Apa jadinya? Saya bilang ya sudah, pulang sudah tidak mungkin, tetap macet, lanjut saja. Jadi saya lanjut, berjalan terus, tidak macet, jalan terus. Tetapi semakin gelap, saya semakin kaget. Ternyata ini yang saya tempuh adalah sebuah gunung saudaraku. Di samping kiri anak saya, curang, hati-hati. Yang tadinya lapar jadi tidak lapar. Karena takut saudara. Istri saya yang tadinya ngantuk, sudah tidak ngantuk. Karena memang rutenya luar biasa terjal. Nanjak sekali. Ternyata saya bilang, Ko Ece lancar. Tetapi ini jalannya, wah luar biasa. 2 jalur pas saudaraku. Jadi kalau ada kendaraan dari sana, kita harus pelan-pelan berganti. Tetapi ada satu di persimpangan di tengah hutan. Google bilang ke kiri. Tetapi ketika saya semua lihat, anak saya bilang, gak mungkin ke kiri. Itu buntu Kalau buntu berarti ini lurus saja saya bilang. Saya pikir ini Google agak hilang sinyal. Maka saya lurus saudara. Tetapi ketika terus lurus itu semakin gelap. Waduh, salah kata istri saya. Balik saja lagi. Karena saya agak ragu, saya balik lagi. Putar balik saudara. Putar balik, tetapi ketika putar balik saya berpikir, saya harus cari orang dan tanya kepada orang. Kebetulan ada dari belakang motor. Warga tempat. Dan saya berhentikan dan saya tanya, kalau ke Tasikmalaya kemana? Dia bilang lurus saja Pak, ikuti jalan ini. Dan akhirnya saya bilang, kita harus balik kembali. Saya balik lagi kembali ke rute yang saya tadi. Saya ambil jalan itu. Luar biasa saudara. Yang tadinya saya tidak tahu jalan Jaim, saya tahu. Itu luar biasa saudara. Kalau belum pernah, nanti jemaat sore pergi ke sana sama Yohan tuh ada di sini. Dia tahu jalan Jaim. Ampun saudara, ampun saudara. Waduh. Tetapi ketika saya lanjut, beberapa kilo kemudian, aku menemukan zebra cross. Wah ini baru jalan.
Ternyata itu selanjutnya jalan yang pernah saya pakai sepeda. Situ Panjalu, saudara. Situ Panjalu, aduh cerah cerita saya. Jalan lanjut sampai ke kota Tasikmalaya. Sekitar 7-8 jam dari Jakarta loh saudara. Dalam keadaan seperti ini. Tuhan pelihara luar biasa. Pertamanya senang, ke sana deg-degan. Tapi saya harus tuntas. Selesaikan itu rute. Selesaikan itu perintah. Tidak menunda, tidak sebagian, tidak separuh. Kalau saudara dan saya mendapat kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan bicara tahun ini engkau harus banyak sabar. Belajarlah sabar. Karena persoalannya adalah ketika Tuhan ajar saudara sabar, saudara akan ketemu dengan orang-orang yang tidak membuat saudara sabar. Tetapi kalau Tuhan bicara, belajarlah tahun ini engkau memberi, maka saudara akan ketemu dengan orang-orang yang maha bicara mungkin pelit. Tapi saudara harus bantu dia. Dan kau harus lakukan dengan selesai dan tuntas. Saudaraku kata ketika saya ambil ayat firman Tuhan setiap akhir tahun. Itu adalah parameternya saya. Untuk saya bisa mengukur semua kerohanian saya sepanjang tahun ini. Lakukan dengan tuntas. Supaya Roh Kudus itu terus ada dalam hidup kita. Mungkin jalannya sempit. Mungkin jalannya mulai gelap. Seolah-olah tidak ada lagi yang harus kita kerjakan. Tetapi teruslah lakukan apa yang Tuhan sudah saudara berikan kepada saudara. Selesaikan dengan tuntas. Supaya roh Tuhan tidak undur dari hidup kita. Yang ketiga, kenapa roh Tuhan bisa undur dari Saul? Pertobatan hanya untuk dilihat baik. 1 Samuel 15 ayat 24-25. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Ceritanya ketika Samuel marah dan akan meninggalkan Saul. Saul datang meminta memohon kepada Samuel. Saul berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan, kepada titah Tuhan dan kepadamu ya Nabi. Tetapi setidaknya hari ini datanglah kembali dengan aku. Supaya rakyat tidak meninggalkan dia. Pertobatan yang semu. Pertobatan yang hanya untuk dilihat baik oleh orang lain. Pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Saul berkata, Samuel, datanglah beri kesempatan supaya rakyat tidak meninggalkan aku. Memang aku tahu aku sudah melanggar titah Tuhan dan melanggar titahmu. Tetapi setidaknya hari ini datanglah kepadaku. Supaya rakyat tidak meninggalkan aku. Pertobatan yang hanya dilihat oleh orang lain baik. Tidak ada sebuah pertobatan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya sudah pernah melanggar perintah Tuhan. Saat ini datanglah sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Bukan pertobatan hanya dilihat oleh orang lain. Tetapi memang benar-benar engkau mengasihi Tuhan dan menyayangi Tuhan. Kalau engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka roh Tuhan tidak akan pernah undur dari hidup kita. Janganlah seperti Saul ketika ditegur, dia tidak bisa bertobat dengan sungguh. Jadilah seperti Daud ketika ditegur, dia bisa minta ampun sama Tuhan. Bahkan dia berpuasa di hadapan Tuhan. Pertobatan hanya untuk dilihat baik. Membuat roh Tuhan undur dari hidup kita. Hidup kita tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini, mari saudara, malam hari ini. Sudah berapa lama engkau mengiring Tuhan? Sampai malam ini. Pertanyaan, seberapa lama engkau mengalami kuasa Roh Kudus menguasai hidup kita. Sehingga mengalami Tuhan dalam hidup kita. Jangan seberapa lama engkau mengiring Tuhan. Tetapi seberapa sering engkau mengikut Tuhan. Seberapa sering engkau mengalami Tuhan di dalam persekutuanmu dengan Tuhan.
Malam hari ini saya mengundang semua jemaat Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Biarlah karaktermu dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Tuhan menaungi hidup kita. Roh Tuhan tidak pernah undur daripadamu. Sabarlah dengan janji Tuhan. Lakukan semua itu dengan tuntas. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Maka kuasa Roh Kudus akan menaungi hidup kita. Saya mengundang semua pelayan Tuhan naik ke mimbar, kita mau nyanyikan. Roh Kudus kau hadir di sini.